Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Anafa'ana bihi wa bi ulumi fid-dharain amin. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimin, tidaklah seorang di antara kaum muslimin salah satun yang kematian tiga minal waladi la tamassuhun nar, yang kematian tiga orang anaknya akan tersentuh api neraka, illa tahillatan, kecuali hanya sekedar meratapi sumpah. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Tahillatul qasami, dan yang dimaksud meratapi sumpah qaulullah ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan melewati neraka itu. Wal wurudu, dan yang dimaksud melewati neraka wal uburu ala sirati, adalah melewati sirat. Wa jisrun mansubun, yaitu titian yang dipasang ala zahri jahannam, di atas neraka jahannam. Apanallahu minha, semoga Allah memberi keteguhan kepada kita dalam melewati titian itu. Masya Allah. Dia menjelaskan kepada kita bahwa jika ada orang muslim mempunyai tiga anak dan salah satunya mati, maka keluarganya tidak akan tersentuh oleh api neraka, karena ulama menafsirkan dengan firman Allah yang tadi, yaitu ia tidak akan melewati sirat. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rajulu bihadisika, zahabar rijalu bihadisika, banyak orang yang telah mendapati hadis dari engkau. Faja'al lana min nafsika yawman, maka berilah kami kesempatan suatu hari, natika fihi tu'allimuna mimma alamakallah, yang mana kami akan datang dan di situ engkau mengajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Qala, Rasul berkata, ijtami'na yawman, kumpullah kalian pada hari kaza wa kaza, anu dan anu, makna maka berkumpullah mereka. Fa'atahunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang pada mereka Nabi fa'allamahunna mimma alamahullah, serta mengajarkan apa yang telah diajarkan Allah. Summa qala, kemudian berkata Rasul, minkum minim ra'atin, tidak seorang pun dari seorang wanita tuqaddimu salasan minal walidi, yang kematian tiga orang anak, illa kanu laha hijaban minan nar, yang melainkan mereka menjadi penghalang dari api neraka. Faqalat imra'atun, maka berkata seorang wanita, wasnaini, dan dua orang anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnaini, dan dua orang anaknya juga. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Lanjut. Jadi di sini
menjelaskan tentang wanita yang sangat iri kepada banyak lelaki yang dapat fadilah dari hadis dan ingin diajarkan atau diberitahu oleh Nabi juga. Maka beliau menyuruh kumpul di suatu majelis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fadilah tersebut. Kemudian ada seorang bertanya, bagaimana dengan saat yang punya 2 anak? Maka Rasul mengatakan 2 anak juga bisa mengharamkan atau menjadi penghalang bagi wanita itu dan keluarganya. Masya Allah. Babul bukai wal hubi indal mururi bi kuburiz zalimin. Bab menangis dan takut ketika melewati kubur-kubur orang yang zalim. Masarihim, tempat-tempat siksa mereka. Izharil iftikari, dan memperjelas kebutuhan ilallah ta'ala pada Allah Ta'ala. Wa tahziri minal ghaflati an zalika, menjauh dari kelalaian dari seperti orang zalim tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka keduanya mereka. Sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda li ashabihi, pada para sahabatnya, yakni lamma wasalul hijrah dia Rasul Samud, yaitu ketika mereka sampai di Hijr, perkumpulan orang Samud. La tadhulu ala haula'il mu'azzibina, janganlah kalian masuk atas daerah orang-orang di siksa itu, illa antak penuh bakinah, melainkan kamu akan harus menangis. Fa'ilam takunu bakina fala tadkhulu alaihim. Apabila kamu tidak mau menangis, maka janganlah kamu masuk daerah tersebut. La yusibukum ma'asobahum, niscaya kau tidak akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Jadi menjelaskan tentang ketika kita melewati kubur-kubur orang zalim atau orang yang diazab, jika kita melewati maka kita harus menangis karena meratapi nasib atas atau azab yang diberikan oleh Allah karena maksiat mereka. Maka kita juga harus minta perlindungan kepada Allah untuk tidak melakukan maksiat seperti itu. Tapi riwayatin, dan pada suatu riwayat yang lain qala dikatakan, lama mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijri, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melewati Hijr, qala, dia bersabda, la tadkhulu masakinal ladzi zalamu anfusahum, janganlah kalian masuk ke daerah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ayyusibukum ma'asabahum illa an takunu bakina, melainkan kalian harus menangis agar kalian tidak tertimpa apa yang menimpa mereka. Summa qana'a Rasulullah SAW, kemudian beliau mendudukkan Summa qana'a Rasulullah SAW, kemudian beliau mendudukkan kepalanya. Masaras sayro hatta ajazal wadiyah, mempercepat langkahnya sehingga beliau melewati lembah Hijr tersebut. Ini menjelaskan jika tidak bisa menangis maka tundukkan kepala dan juga berjalan cepat seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada lembah Hijr seperti selesai melewati tersebut. Kitab Adab Safari, kitab tentang adab pergian.
Istihbabil huruji yaumal khamisi wastihbabi awalin nahari. Bab sunnah bepergian pada hari Kamis dan pada pagi hari. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Malik semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk, keluar untuk berperang Tabuk pada hari Yaumal Khamisi, pada hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yahruja yaumal Khamisi, dan adalah ia suka bepergian pada hari Kamis. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Lanjut. Jadi Lanjut dah biar dah. Fi riwayat lanjut. fi riwayatin fi sahihain, dan pada satu riwayat pada dua kitab sahih, laqad lama kana Rasulullah SAW, jarang sekali Rasulullah SAW yahruju ila yaumil khamisi, keluar kecuali pada hari Kamis. Jadi kalau kita ingin bepergian maka dianjurkan di hari Kamis dan pagi hari. Mungkin karena pagi hari ini dianjurkan, soalnya kalau sudah mulai naik matahari maka cuaca di Arab itu panas. Tapi harinya itu hari Kamis disunahkan karena itu pekerjaan Nabi dan Rasul suka kan dicintainya. Wan Suhri bin Wada al-Ghamidi, dan dari Suhar bin Wada al-Ghamidi as-Sahabi radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah pada umatku pada pagi harinya. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaisan, dan apabila beliau mengutus pasukannya ba'sa min awalin nahar, maka ia mengutus pada pagi hari. Wa kana sahrun tajiran, dan adalah Sahar adalah seorang pedagang. Wa kana yab'asu adalah ia mengirimkan tajiratu awalin nahar, mengirimkan barang dagangannya pada pagi hari. Fa'asaro aksaru maluhu, kemudian ia jadi kaya dan banyak harta. Rawahu Abu Daud dan Tirmizi, Imam Abu Daud dan Tirmizi. Qala, dan berkata hadis ini hasan. Dan di sini beliau mendoakan umatnya yang bangun pagi-pagi dengan keberkahan terus menerus padanya, ataupun banyak rezeki pada, dan juga beliau saat mengirimkan pasukan maka beliau mengirimkannya pada pagi hari. Dan di sini disebutkan sahabatnya yaitu Sahar mencoba seperti Rasulullah SAW dengan mengirimkan barang dagangannya pada pagi hari, dan beliau pun menjadi sukses besar. Masya Allah. Masya Allah. Sadaqallah.